Kembali kita akan mengintip apa yang menjadi pembicaraan hangat di sosial media terkait kisruh KPK Polri dan juga hasil rekomendasi tim independen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi dan soal pelantikan Budi Gunawan. Kita akan lihat yang pertama, Twitter dari akun @BillyKompas atau Billy Khairuddin yang menulis bahwa infonya Megawati mengultimatum Jokowi hingga hari Kamis 29 Januari 2015 agar melantik BG. Perang katanya nih. Kemudian dari Kontras, Presiden sebaiknya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka. Hashtagnya bertanya ini, Mas Joko berani nggak? Ini juga pertanyaan. Kemudian ada selanjutnya, semoga ketegangan Polri KPK mereda dan dilanjutkan proses hukum yang profesional. Dari Ratna, itu adalah tweet dari Jimli Asidiki, salah seorang anggota tim independen. Jangan bertindak sembarangan dalam penegakan hukum, itu pesannya juga. Dari Ratna Sarumpait, Pak Jokowi cari calon Kapolri dan lantik, lupakan BG, ini bukan pilpres lagi. Nasib Anda di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Semuanya keras terhadap ini. Kalau tadi kita juga lihat ada Ulil Absyar Abdallah, semoga Syafi Marif yakin Budi Gunawan tidak akan dilantik oleh Jokowi. Itu adalah keyakinan dari salah seorang anggota atau ketua tim independen Syafi Marif. Sujiwo Tejo ini yang lucu, Sufi yang sesungguhnya adalah tim independen, bekerja tanpa anggaran karena belum ada kepresnya. Dianggap sebagai Sufi. Baik, itu tadi adalah kicauan yang ada di Twitter. Saatnya kita menjawab pertanyaan dari Bu Mercy, mungkinkah BG mengundurkan diri, Budi Gunawan mengundurkan diri? Karena kalau kita pikir ini juga bola panas untuk Budi Gunawan, maju mundur kena, menurut Anda? Iya, kalau dia mengundurkan diri kan kita tidak lagi berdebat sesungguhnya ya. Perdebatan ini muncul, lobby-lobby sampai ke Bogor itu muncul karena Budi Gunawan mengeras ya. Pendukung-pendukungnya, elit-elit politik di sekitarnya juga mengeras. Tetapi memang ada dua hal, tadi dikatakan mengundurkan diri dari polisi. Tapi sesungguhnya kan cukup mengundurkan diri sebagai calon Kapolri saja begitu ya. Tetapi kalau kita pakai standar tinggi, biasanya orang yang sudah tersangka itu jangankan mau menjabat sebagai calon sebagai Kapolri misalnya, mestinya jabatan yang sekarang pun dia nonaktif biasanya kan sekarang ini. Iya. Standarnya maksudnya? Artinya kalau pakai standar tinggi kan begitu kan. Jadi ketika misalnya Andi Malarangang misalnya, kemudian Surya Dharma Ali ya, Jero Wacik dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, dia mundur kan sebagai menteri. Jadi boro-boro dia mau dilantik untuk jabatan yang lebih tinggi, bahkan jabatan yang dipegangnya sekarang pun seharusnya dia mundur dari situ. Kalau kita memegang etika ya, etika berpemerintahan, etika berpolitik, dan kalau kita juga memegang etika ya sebenarnya ketika kemudian kita dinyatakan tersangka ya dengan legowo juga mundur sesungguhnya. Karena begini, sekali lagi jabatan itu tidak hanya hak ya. Dimensi jabatan yang paling penting itu adalah kepercayaan. Informasi yang kami terima Bang Lutfi, Budi Gunawan akan diperiksa oleh KPK. Kalau kita boleh berandai-andai, ini seandainya Budi Gunawan kemudian ditahan, inikah menjadi entry point atau menjadi jalan bagi Presiden Jokowi mencari Kapolri baru lebih mudah? Ya, saya kira itu salah satu alasan menjadi ya, karena begini, posisi sebagai terdakwa ini kan sudah didapat ketika fit and proper test, ya, bahkan sebagai tersangka, bahkan sebelum fit and proper test sudah dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian ada kesempatan Presiden untuk menarik tetapi tidak ditarik, ya, mungkin diharapkan mudah-mudahan ditolak, ternyata tidak, ya, seperti yang kita bicarakan. Nah, lalu kemudian akhirnya ya bola panas di Jokowi. Tetapi kalau Presiden kemudian ingin mengajukan calon yang baru, alasannya apa? Karena kondisinya sama dengan sebelum fit and proper test. Nah, kalau seandainya posisinya sekarang ditahan, maka barangkali ada alasan bahwa secara dari sisi efektivitas tentu tidak efektif kan melantik seseorang yang ditahan, dan bahkan kita sudah punya yang namanya preseden di mana mereka yang ditahan oleh KPK itu tidak diizinkan untuk dilantik, seperti Hamid Bintih ya. Dan juga dulu pernah komisioner KPU Samsul Bahri, bahkan dia kembali lagi artinya kita kepada etika. Ya kan kalau kita mengatakan bahwa hidup itu tidak hanya hukum tapi juga etika. Baik, ada tanggapan dari komisioner dari Google Hangout mungkin Pak Rahmat Agus Koto, silakan. Sebelum kita ke Mas Putra, ke Pak Rahmat Agus Koto dulu, terlebih dahulu. Silakan. Oke, Mas Refli, ini saya berharap Mas Refli memberikan jawaban belak-belakan aja ya. Mengapa sebetulnya mereka begitu mengotot elit-elit politik itu agar BG itu dilantik?
apa alasan sebenarnya, motif sebenarnya mereka itu apa sebenarnya? Baik, Pak Rahmat Agus Kuto. Tapi kemudian Mas Putra, Anda tadi mengangkat tangan, silakan ada pertanyaan. Iya, Mas Refli sebagai staf khusus Mensesnek mungkin tahu motif dibalik Presiden membentuk tim independen. Jangan-jangan untuk lagi-lagi ini ya Mas, Jokowi itu mau mukul orang tapi minjem tangan orang gitu ya Mas? Nabok nyelip tangan kalau ini kata orang Jawa. Baik, Mas Refli, pertama dari Rahmat. Ya, saya kira tidak perlu dikait-kaitkan dengan dengan posisi saya dimanapun atau pekerjaan saya dimanapun, karena saya berbicara itu atas nama pengetahuan yang saya miliki, atas nama independensi ya. Dan itu saya kira saya menanggung segala risiko atas apa yang saya omongkan. Nah, dan saya tidak punya mandat untuk bicara mengatasnamakan institusi apapun. Tadi kalau tanya motifnya sebenarnya apa dengan dibentuknya tim independen? Ingin memukul orang dengan tangan tim independen kah? Tidak, saya melihat ya, ini analisis pribadi saya. Kan saya sudah katakan tadi ada 3 aspek: politik, ya, kemudian hukum, dan kemudian moralitas publik. Katakanlah publik ya, jadi politik, hukum, dan publik. Nah, saya kira semakin kuat dukungan kepada Jokowi misalnya untuk sampai pada kesimpulan untuk tidak melantik misalnya, maka dia akan firm melakukan langkah itu. Karena begini, tindakan untuk tidak melantik itu belum tentu selesai. Kenapa? Karena harus mengajukan calon baru. Nah, calon baru belum tentu disetujui oleh DPR lagi. Baik, ada Bu Mercy Tirayah yang juga ingin memberikan tanggapan. Bu Mercy, silakan. Iya, menyambung pengetahuan tadi Komisioner, kalau menurut Pak Refli ya, dari 9 calon yang diajukan itu siapa sih sebenarnya calon yang paling bisa mendekatkan Polri dengan KPK? Oke, tadi kalau tadi Pak Rahmat Agus Kuto menyatakan kenapa sih ada ngotot, ada Budi Gunawan sudah dilantik dari DPR. Kalau dari Bu Mercy bertanya siapa orang yang tepat? Iya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab tadi, kenapa begitu ya, DPR dan lain sebagainya ngotot semua, ya saya pun tidak tahu begitu. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara tentang berbagai macam skenario dan imajinasi, saya kira masing-masing memiliki perhitungan sendiri ya. Jadi ada aspek personal ya, kita tahu kedekatan hubungan PDIP dengan Budi Gunawan. Tapi bisa juga partai-partai yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi juga ya udahlah sekalian saja dijorokin kan, kira-kira begitu kan. Jadi sebenarnya dengan motif masing-masing, tetapi kemudian motif ini bertemu ya dengan sebuah kesimpulan bahwa kita harus dorong untuk dilantik. Nah, kalau ditanyakan dari 9 itu siapa yang hebat? Saya nggak tahu, bahkan dari 9 itu hafal saja saya tidak. Ya kan? Tapi karena yang harusnya diambil oleh Presiden adalah untuk mencari Kapolri baru. Mencari Kapolri baru, dan saya kira jangan lupa libatkan KPK dan PPATK untuk paling tidak melihat agar nggak kepleset lagi. Ya, terutama PPATK. Karena begini, kita tidak bisa menghindar lagi ya dari sebuah tradisi yang dimulai oleh Jokowi sendiri, yaitu mencari pejabat publik ya dengan melibatkan salah satunya PPATK sehingga diketahui profiling transaksi keuangannya. Dan kita juga tiru ketika saya menjadi tim pansel hakim konstitusi, kita juga mendatangi PPATK dan menyampaikan nama-nama itu. Menyambung pertanyaan dari Mas Putra Anugrah tadi terkait tim independen, ketika sudah diserahkan rekomendasinya, sebisa apakah ini dilaksanakan oleh Presiden? Karena etikanya sudah minta rekomendasi, masa sih nggak dilaksanakan? Nanti dijawab. Saya jeda. Sobat di Kompas TV.